Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali bisa menyapa di pagi hari ini kepada saudara-saudara semuanya. Kembali dari kota Solo, saya akan mengirimkan renungan pagi kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru serta tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mau mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami sebagai suara gembala. Mari Tuhan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu iman harus bertumbuh terus. Matius 17 ayat 20 berkata demikian. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah saudara, Tuhan mengendaki setiap orang percaya memiliki iman yang teguh. Ditegaskan bahwa setidaknya kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Memang biji sesawi itu sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi jika ditanam dan bila sudah bertumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Malahan akan tumbuh menjadi pohon yang besar, melebihi pohon-pohon lain sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Matius 13 ayat yang ke-32. Demikian pula halnya dengan iman. Iman kita tidak boleh statis, tapi harus dinamis dan bertumbuh. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Nah saudara, langkah menuju kepada iman yang harus bertumbuh terus adalah yang pertama, karib dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 jelas dinyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mendengarkan firman itu setiap hari. Jadi kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 bagian B. Yang kedua adalah ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh. Dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Abraham diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan karena iman dan ketaatannya telah teruji. Yang ketiga saudara, ujian. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Karena itu tetap bersabar, tetap beriman dalam menghadapi ujian, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak melatih iman kita supaya semakin teguh. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Milikilah iman yang terus bertumbuh, jangan statis. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau ingin supaya iman kami terus bertumbuh. Walaupun iman kami pada mulanya kecil sekali, seperti biji sesawi yang sangat-sangat kecil dari semua biji tumbuhan yang lain, tetapi di dalamnya ada unsur kehidupan. Sehingga ketika biji sawi itu ditanam di dalam tanah, ia akan bertumbuh, semakin tinggi, semakin besar daripada semua jenis sayur yang lain.
dan akan mengeluarkan buahnya. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami terus supaya iman kami senantiasa bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kuat dan mantap adanya. Ajarkan supaya kami mempunyai langkah-langkah seperti firman. Kami bergaul karib atau tekun bersekutu dengan Tuhan. Kami harus taat mengikuti setiap perintah-perintah daripada firman-Mu. Dan kami harus tahan ketika menghadapi ujian. Tidak boleh mundur, tidak boleh kecewa, tidak boleh kami merasa, kenapa kok begini? Tetapi kami harus meresponi dengan positif. Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, gembalakanlah hidup kami dan keluarga kami, agar supaya kami tetap hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini, semua pekerjaan bisnis yang kami sedang lakukan, Tuhan buka jalan, karena Engkau adalah Roh penolong. Karena sekarang ini dunia sedang menghadapi suatu persaingan yang sangat kuat dan luar biasa. Itu sebabnya kami percaya berkat kami tidak bergantung kepada situasi keadaan, tetapi kepada Tuhan sendiri. Anak-anak kami semuanya, gembalakanlah mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari segala penyakit apapun, mara bahaya, kecelakaan, supaya kami tetap sehat walafiat dalam keadaan damai sejahtera. Segala pujian hormat bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, Tuhan menyertai. Amin.